Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 22579-004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional dan saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif kebijakan tarif progresif pada sektor industri strategis. Yang pertama yaitu latar belakang. Kebijakan tarif progresif telah menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam pengelolaan sektor industri strategis, terutama dalam konteks penguatan daya saing ekonomi nasional. Fenomena ini mencerminkan upaya berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan industri strategis seperti manufaktur berat, teknologi tinggi, dan energi melalui struktur tarif yang disesuaikan dengan kapasitas pelaku industri. Di banyak negara, penerapan tarif progresif bertujuan untuk memberikan konsentif kepada usaha kecil dan menengah atau UKM, sekaligus memastikan kontribusi yang lebih besar dari perusahaan besar yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Namun, tantangan muncul ketika kebijakan ini justru menciptakan distorsi di pasar, mengurangi efisiensi, atau meningkatkan biaya produksi. Sebagai contoh, sektor teknologi di beberapa negara berkembang seringkali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan struktur tarif progresif yang lebih kompleks, yang akhirnya memengaruhi kemampuan mereka bersaing di pasar global. Berdasarkan laporan dari World Trade Organization atau WTO pada tahun 2023, sekitar 60% negara anggota telah mengadopsi kebijakan tarif progresif untuk berbagai sektor strategis, termasuk teknologi dan energi terbarukan. Sebagai ilustrasi, Indonesia pada tahun 2022 mencatatkan pendapatan pajak dari sektor manufaktur sebesar 1.000 triliun, dengan sekitar 25% berasal dari perusahaan besar yang dikenakan tarif lebih tinggi. Namun data menunjukkan bahwa penerapan tarif progresif juga menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi perusahaan-perusahaan kecil hingga 15%, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan daya saing UKM. Tren serupa terjadi di negara-negara lain di Asia Tenggara, yang mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini. Pembahasan tentang kebijakan tarif progresif pada sektor industri strategis menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional. Dengan memahami dinamika dan implikasi dari kebijakan ini, pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat guna sekaligus menghindari dampak negatif terhadap pelaku industri. Analisis ini tidak hanya relevan bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan kebijakan tarif progresif memengaruhi daya saing sektor industri strategis di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah dalam menyesuaikan diri dengan struktur tarif progresif. Dan yang ketiga, sejauh mana kebijakan tarif progresif mampu mendorong pertumbuhan sektor industri strategis tanpa menciptakan distorsi pasar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep tarif progresif. Tarif progresif adalah struktur yang menetapkan persentase tarif yang lebih tinggi untuk kelompok pendapatan atau kapasitas ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks kebijakan industri strategis, tarif progresif sering diterapkan untuk menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan kontribusi perusahaan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Menurut teori ekonomi publik yang dikemukakan oleh Musgrave 1959, tarif progresif dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi ketimpangan, dan mendorong redistribusi pendapatan. Yang kedua, industri strategis. Industri strategis adalah sektor ekonomi yang dianggap memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Contohnya, termasuk sektor energi, teknologi informasi, dan manufaktur berat. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, Solow 1956, industri strategis sering disebut sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal, inovasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini dianggap esensial untuk meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, dampak kebijakan tarif progresif.
Penerapan tarif progresif pada sektor industri strategi memiliki dampak yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Stiglitz 2015 menunjukkan bahwa struktur tarif progresif dapat mendorong investasi pada sektor prioritas dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan distorsi pasar atau meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Kementerian Keuangan 2022 mengungkapkan bahwa tarif progresif telah meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan tekanan finansial pada UKM. Yang keempat, perspektif internasional. Di tingkat global, kebijakan tarif progresif telah diadopsi oleh berbagai negara dengan hasil yang berbeda. Contohnya, Uni Eropa menerapkan tarif progresif pada sektor teknologi untuk mendorong inovasi. Namun, laporan OECD 2021 menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada desain dan pelaksanaannya. Evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan tarif progresif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakadilan atau distorsi di pasar. Yang kelima, kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang relevan untuk analisis ini mencakup teori keadilan fiskal, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori struktur pasar. Keadilan fiskal menekankan pentingnya distribusi beban pajak yang proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dapat memengaruhi pertumbuhan sektor strategis. Sementara itu, teori struktur pasar memberikan panduan dalam menganalisis dampak tarif progresif terhadap dinamika kompetisi dan efisiensi pasar. Selanjutnya pembahasan yang pertama, pengaruh kebijakan tarif progresif terhadap daya saing industri. Strategis kebijakan tarif progresif secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri strategis melalui redistribusi beban fiskal yang lebih adil. Berdasarkan tinjauan pustaka, teori keadilan fiskal oleh Musgrave 1959 mendukung penerapan tarif progresif sebagai mekanisme untuk meningkatkan kontribusi dari pelaku usaha besar tanpa membebani UKM secara berlebihan. Namun dalam praktiknya tantangan muncul dalam bentuk distorsi pasar yang menghambat efisiensi. Misalnya penelitian Kementerian Keuangan 2022 menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional UKM hingga 15% menjadi hambatan utama dalam mempertahankan daya saing mereka di pasar global. Di sisi lain, implementasi yang baik dapat memberikan insentif bagi industri strategis untuk berinvestasi lebih lanjut. Uni Eropa, misalnya, telah menunjukkan keberhasilan dalam sektor teknologi dengan menerapkan kebijakan tarif progresif yang dirancang untuk mendorong inovasi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow 1956 di mana investasi dalam sektor strategis memiliki dampak multiplier yang signifikan terhadap perekonomian. Selanjutnya, pembahasan kedua, tantangan UKM dalam struktur tarif progresif. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa UKM seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kebijakan tarif progresif. Hal ini karena UKM memiliki keterbatasan dalam kapasitas finansial dan operasional untuk menyesuaikan diri dengan struktur tarif yang kompleks. Stiglitz 2015 menyoroti pentingnya memberikan insentif tambahan kepada UKM untuk mendorong partisipasi mereka dalam sektor strategis. Dalam konteks Indonesia, kebijakan yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa UKM dapat tetap kompetitif tanpa terbebani oleh tarif progresif yang berlebihan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas kebijakan tarif progresif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada desain dan pelaksanaannya. Laporan OECD 2021 menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan sektor strategis jika dirancang dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan kebutuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini, termasuk potensi distorsi pasar dan pengaruhnya terhadap daya saing global.
Dengan mempertimbangkan kerangka teoritis dan studi empiris, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tarif progresif memerlukan pendekatan yang lebih seimbang dan adaptif. Hal ini mencakup desain kebijakan yang fleksibel, dukungan kepada UKM, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan strategis. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Kebijakan tarif progresif memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing sektor industri strategis melalui distribusi beban fiskal yang lebih adil. Namun, keberhasilannya bergantung pada desain yang tepat, dukungan bagi UKM, dan evaluasi berkala untuk mencegah distorsi pasar. Kebijakan ini harus dirancang secara seimbang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempertahankan efisiensi dan keadilan di pasar. Selanjutnya masuk kepada saran yang pertama, evaluasi kebijakan secara berkala. Pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi tarif progresif untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap daya saing sektor industri strategis dan memperbaiki desain kebijakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, dukungan bagi UKM. Memberikan insentif fiskal atau teknis yang memadai kepada UKM untuk memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif progresif tanpa kehilangan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.